Nah, biasanya kan di dalam beasiswa luar negeri itu perlu IELTS-nya minimal berapa gitu kan. Terus kadang gitu juga harus ada IC. IC itu sebenarnya isinya itu apa sih, Kak? Kan biasanya ada IC. Oh, IC, iya. Iya, biasanya kan di beasiswa luar negeri kita tuh harus melampirkan IC kita berapa ratus kata, misal 500 kata. Itu sebenarnya isinya apa sih IC-nya Oh, iya. untuk dilampirkan ke beasiswa luar negeri itu? Oke. Nah, yang pertama untuk mau kuliah lanjut, apalagi di luar negeri, pasti teman-teman butuh bahasa Inggris atau sertifikat bahasa Inggris tuh biasanya ada IELTS atau TOEFL IBT. TOEFL IBT. Ya, jadi bukan TOEFL ITP yang biasanya buat ke universitas di Indonesia ya. Jadi kita butuhnya biasanya IELTS atau TOEFL IBT. Itu biayanya kalau tes sekitaran 3 juta sekali tes. Nah, kalau IELTS, teman-teman misal mau ke Eropa atau Amerika, itu mereka biasanya minimal butuh 6,5. Tapi kalau teman-teman mau ke Asia, seperti Korea Selatan, Taiwan, atau Jepang, mereka ada beberapa universitas yang nerima IELTS cukup 6.0. Jadi, itu tergantung universitasnya masing-masing dan pihak beasiswa mereka butuh berapa, gitu. Terus untuk submit beasiswa dan esai, itu tergantung juga dari universitas sama scholarship-nya. Jadi yang mereka butuhin apa sih? Mereka biasanya butuh motivation letter. Jadi kenapa sih teman-teman mau submit di sana gitu. Terus biasanya juga butuh personal statement atau biasanya juga ada esai-esai atau beberapa list pertanyaan dari sekolah atau universitas dan dari pihak penyedia beasiswa itu sendiri. Jadi kita kalau mau bikin esai itu tergantung dari universitas atau beasiswa mereka mintanya apa nih. Kalau mereka minta motivation letter ya kita submit motivation letter, sama mereka biasanya itu ngasih kita list-list beberapa pertanyaan gitu tentang personal sama professional experience kita kayak gitu. Sebenarnya mereka cuma mau tahu sih gimana sih pola pikir kita sama tujuan kita apa sih buat apply ke universitas sama sekolah itu sendiri atau beasiswa itu sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nida atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau mengajukan pertanyaan. Halo, apa ada yang mau mengajukan pertanyaan? Paling saya tambahin ya. Ya. Teman-teman kalau mau kuliah lanjut S2, S3 itu cerai mas, tangan darah kayak gini. Kenapa? Ya, silakan lanjut dulu. Silakan lanjut. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau kuliah S2, S3 itu nggak melulu jadi dosen ya. Jadi karena kebanyakan mungkin sekarang tuh kebanyakan pemikiran dari mahasiswa di Indonesia atau teman-teman, oh kalau mau kuliah S2, S3 pulang-pulang jadi dosen nih. Enggak sebenarnya. Jadi apalagi kalau udah di luar negeri teman-teman, jadi kebanyakan company-company di luar itu malah cari lulusan S2 atau S3 gitu. Jadi seperti teman-teman malah nanti bisa join ke Apple, Microsoft, seperti itu. Jadi mereka malah mau bikin ini nih, temuan baru atau teknologi baru. Pasti yang mereka cari itu lulusan-lulusan S2 atau S3, kayak gitu. Ini Kak Nida, ada yang mau mengajukan pertanyaan atas nama Fahrul. Silahkan untuk diajukan pertanyaannya. Fahrul, silakan Fahrul. Halo. Ya. Halo ya, baik Kak Nida. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, perihal beasiswa profesor Kak. Ini kan kalau beasiswa profesor itu kan masalah ada proyek Kak ya. Profesornya ada proyek itu, terus mengundang mahasiswa untuk ini mengerjakan proyeknya. Nah, ini kalau proyeknya nggak selesai bagaimana Kak? Apakah itu lulus atau gimana? Ditunda lulusnya? Gimana? Itu yang pertama. Itu yang pertama Kak ya. Bisa diulangi lagi? Oh, diulangi? Oke, maaf. Ini terkait beasiswa profesor.
Nah, kalau beasiswa profesor tuh kan, profesor tuh ada ngerjain proyek, terus merekrut mahasiswa ya. Itu kalau proyeknya tidak selesai itu gimana, Kak? Ya. Itu apakah lulusnya tertunda atau bagaimana? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, misalnya nih, kita kan kuliah tuh misalnya di Korea, di Jepang, atau di mana gitu ya kan. Itu apakah ada persyaratan kita harus menguasai bahasa mereka? Atau cukup bahasa Inggris saja? Misalnya, saya mau daftar di Jepang ya kan, ya apakah harus tahu bahasa Jepang juga atau gimana? Karena kan ya mengingat orang di sana kan juga belum tentu juga tahu bahasa Inggris, ya kan? Ya itu mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Fahrul. Silakan Kak Nida bisa dijawab. Oke, buat pertanyaan pertama tadi biasa profesor. Nah, benar. Misal profesor punya project, nah projectnya tuh biasanya mereka jangka panjang, misal 5 tahun. Tapi yang mereka kerjain tuh juga banyak gitu. Misal satu project, di sana di project itu satu project yang ngerjain misal ada 5 mahasiswa. Jadi misal kalau kita udah selesai studi kita, nanti hasil dari riset kita itu nanti diterusin ke mahasiswa setelah kita gitu. Jadi itu nggak akan menunda kelulusan kita. Nah, biasanya profesor sih ngasih topik, kamu topiknya tentang ini. Terus kalau udah selesai, ya udah, kalau udah selesai teman-teman bisa langsung lulus gitu. Dan mereka nggak akan ada penundaan karena proyeknya belum selesai, enggak gitu. Terus kalau buat masalah bahasa, itu tergantung dari universitas dan beasiswanya. Tapi mayoritas mereka cuma butuh skill bahasa Inggris teman-teman sendiri. Nah, kalau buat bahasa, misal kita mau ke Korea atau Jepang, nah biasanya teman-teman kalau udah masuk ke universitas itu atau ke universitas itu, nanti dari pihak sekolah atau pihak penyedia beasiswa, mereka biasanya ini ngasih kita free course gitu tentang bahasa. Jadi misal kayak saya kemarin di Korea, saya masuknya cukup pakai bahasa Inggris. Nah, pas sudah di sana dari kampus itu ngasih ini layanan atau service gitu. Oh, ada nih les bahasa Korea gratis untuk mahasiswa internasional seperti itu. Jadi kalau bahasa kalau bisa sih cuma butuh bahasa Inggris aja sih mayoritas seperti itu. Tapi harus dilihat lagi persyaratan dari masing-masing universitas atau masing-masing penyedia beasiswa, karena setiap program itu berbeda-beda kayak gitu. Oke. Oke, apa sudah terjawab, Fahrul? Ya, sudah terjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oh, satu lagi, Kak. Mungkin ada pertanyaan satu lagi. Ini, apakah ketika kita mensubmit beasiswa itu cukup dokumen saja yang dilampirkan? Karena mengingat misalnya gini, orang misalnya mahasiswanya itu dia punya IPK tinggi, tapi kan orang memiliki IPK tinggi kan tidak menjamin skill Kak ya. Jadi apakah ada tes praktek atau bagaimana gitu? Ya mungkin kalau saya dari basicnya IT, saya S1 IT sekarang, informatika, apakah disuruh ngerjain proyek atau apa gitu, disubmit, ntar baru dicek atau bagaimana itu Kak sistemnya? Oke. Ya. Jadi untuk submit universitas atau apply scholarship, itu yang pertama pasti dokumen, dan dokumennya tuh banyak sekali, jadi ada CV. Nah, dari CV itu kan nanti teman-teman bisa tulisin kan skill teman-teman apa, working experience-nya teman-teman apa, atau kualifikasi teman-teman di sana apa, terus ada bahasa Inggris pasti, terus ada essay atau motivation letter, sama recommendation letter dari profesor di sini, seperti itu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya ya? Saya lupa. Ya, itu saja Kak. Apakah jadi tadi pertanyaannya yang terakhir Kak Fahrul itu, apakah saat submit beasiswa apakah perlu adanya tes lagi? Misal pada sebelumnya ya tes praktek. Kan sebelumnya kan sudah diinput data-datanya bahwa dia memiliki pengalaman-pengalaman tersebut. Apakah perlu diuji juga ketika kita mengapply beasiswa itu? Ya, nah setelah kita submit dokumen itu biasanya ini kalau dari pihak
universitas atau scholarship atau profesor itu tertarik, biasanya kita ini ada email balasan untuk diajak interview gitu. Nah, interview itu bisa banyak, bisa dari personality kita, mereka juga bisa tes kita buat nanya-nanya, atau kemarin ada teman saya juga yang apply di salah satu universitas di Korea, jadi si profesornya itu ngetes dia, jadi kayak ngasih kerjaan, misal bikin sesuatu, terus dikasih deadline waktunya, misal seminggu, seperti itu. Nah, kalau interview itu balik lagi ke masing-masing universitas atau penyedia beasiswa. Mereka biasanya interview tentang personality atau bisa juga tentang skill-nya, kayak gitu. Jadi mereka tuh pengen tahu lebih lanjut tentang kita dan apakah kita cocok nih untuk masuk ke universitas atau untuk ke beasiswa tersebut, kayak gitu. Oke, bagaimana Kak Fahrul? Apakah terjawab? Ya Kak, terima kasih banyak informasinya. Ini penting soalnya. Jadi misal Mas kalau mau sakit beasiswa itu semuanya disiapin. Jadi dari dokumen-dokumen, terus misal nanti kalau diajak interview, Mas harus siapin semuanya dari data-data personal, kenapa Mas mau masuk ke universitas, kenapa daftar ke sana, terus siapin juga nih skill-skillnya apa aja, kayak gitu. Terus pengalaman-pengalamannya apa aja, gitu. Dan Baik, mereka nanya teori-teori itu bisa juga, kayak gitu. Tergantung mereka. Ya, makasih Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oh iya, kan ini untuk pesertanya kan nggak cuma dari teman-teman yang udah kuliah ya, ini ada yang masih baru SMK nih. Tadi ada yang kayak tadi baru SMA dari SMK. Mungkin kalau misalkan bisa dibilang sekarang struggle-nya mungkin belum mikirin beasiswa nih ceritanya. Jadi masih gimana caranya nemuin jurusan yang tepat. Mungkin Kak Nida bisa cerita nggak dulu waktu pilih kampusnya dulu itu gimana gitu? Gimana cara pilih kampus yang sesuai dengan keinginan kita dan juga jurusan yang diinginkan agar nanti kedepannya kan lebih nyaman kalau kita kuliah sesuai dengan jurusan yang kita inginkan. Iya, Pak. Gimana Kak? Saya dulu tuh SMK jurusannya tentang jurusannya rekayasa perangkat lunak. Jadi waktu di sekolah itu ya kebanyakan ngoding, bikin web kayak gitu kan, masih zaman dulu. Nah, pas daftar kuliah, pas milih jurusan tuh dulu saya malah mikirnya nggak pengen nih mau ngelakuin hal yang sama pas SMK gitu. Jadi saya dulu tuh kuliahnya kayak agak melenceng sedikit dari SMK saya. Jadi saya kuliahnya tentang S1 Teknik Telekomunikasi, itu jauh banget dari SMK. Tapi dan saat itu saya waktu semester 1, semester 2 itu saya dulu dilema ini antara salah jurusan dan saya sempat mau pindah jurusan gitu. Terus udah konsultasi ke dosen wali saya. Terus beliau bilang nggak usah pindah dulu gitu, coba dulu. Nah, teman-teman nih yang masih SMA atau SMK misal mau kuliah, benar-benar nih dipikirin apa sih yang kalian suka, terus jurusan apa sih yang kira-kira cocok nih untuk kalian dan nanti ke depannya pengen jadi apa sih gitu. Nah, untuk buat nyoba hal baru itu jangan takut gitu. Misal teman-teman dari SMA sukanya biologi, terus teman-teman pengen nyoba nih waktu kuliah, pengen nyoba tentang informatika, pengen tahu nih tentang dunia perteknologian sekarang ini. Ya nggak usah takut gitu. Jadi teman-teman ya daftar aja gitu, misal ke teknik informatika. Nah, teman-teman habis itu belajar lagi di sana, gelutin bidang itu gitu. Pokoknya usaha terus dan jangan menyerah, seperti itu. Oke. Jurusan tuh nggak ada yang salah sih menurut saya. Pokoknya teman-teman nanti kalau udah jatuh dan udah masuk nih di jurusan itu, di sekolah itu, teman-teman harus ngelakuin semuanya tuh 100% gitu, jangan setengah-setengah.